Halo, perkenalkan nama saya Lasmi. Di video ini saya akan menceritakan tentang pencapaian terbesar yang pernah saya peroleh dalam kehidupan saya. Adapun pencapaian terbesar yang pernah saya peroleh dalam hidup saya adalah ketika saya mampu menyelesaikan studi saya dengan tepat waktu, yaitu dengan durasi waktu 4 tahun. Akan tetapi saya hanya menjalaninya 3,5 tahun. Nanti akan saya ceritakan bagaimana saya mampu menyelesaikannya dalam 3,5 tahun. Pada waktu mengikuti perkuliahan di semester 1 dan semester 2, saya selalu merasa tidak puas dengan diri saya. Saya tidak pernah mensyukuri apa yang saya punya ketika itu. Yang pada akhirnya pada semester 2 saya memutuskan untuk mengikuti bimbel kembali, yaitu untuk mempersiapkan mengikuti ujian perguruan tinggi negeri. Yang mana untuk membayar bimbel tersebut saya memutuskan untuk memakai uang SPP saya untuk membayar uang bimbingan saya, yang otomatis apabila di kampus saya tidak membayar uang SPP semester 2 akan dianggap cuti, dan semua keputusan ini saya ambil di luar sepengetahuan orang tua saya. Jadi saya memakai uang tersebut dan membayarkannya ke tempat bimbingan saya, dengan harapan saya bisa belajar di situ dan saya bisa lulus ke perguruan tinggi negeri yang saya mau. Akan tetapi ketika H-7 penutupan pembayaran uang SPP, saya tidak berhasil mengumpulkan uang tersebut untuk membayar uang SPP di kampus saya, dan sehingga saya dianggap cuti, dan hal itu merupakan hal yang paling tidak saya expect sebelumnya, tidak saya pikirkan sebelumnya sejauh itu, dan saya harus menerima kenyataan bahwa saya cuti dari kampus saya selama 1 semester. Akan tetapi saya tidak kehilangan harapan, saya masih semangat karena saya bisa bimbel di tempat bimbingan saya yang sudah saya bayarkan uangnya tadi. Di situ saya bimbel selama beberapa bulan, saya belajar dengan harapan saya akan mampu lulus di perguruan tinggi negeri yang saya mau. Ketika semua berlalu, saya mengikuti prosesnya, saya mengikuti ujiannya, akan tetapi semua berbanding terbalik dengan harapan saya. Saya tidak lulus di perguruan tinggi negeri yang saya tuju tersebut. Saya menerima kekalahan, saya menerima keterpurukan yang bertubi-tubi dalam hidup saya, yaitu saya tidak lulus di perguruan tinggi negeri yang saya mau, saya dianggap cuti dari kampus, sehingga saya benar-benar down, saya benar-benar tidak punya pilihan saat itu. Dan parahnya lagi, ini di luar sepengetahuan orang tua saya. Yang orang tua saya tahu itu saya kuliah dengan baik begitu. Akan tetapi saya tidak berlama-lama terpuruk dalam keadaan itu. Saya bangkit lagi dengan catatan saya akan memperbaiki kesalahan saya akan memperjuangkan apa yang sudah pernah saya miliki sebelumnya. Dan di saat itu juga saya sudah mendapatkan pelajaran hidup yang begitu berharga di usia yang masih muda, yaitu pelajaran menghargai apa yang pernah kita miliki, atau apapun yang pernah kita miliki dalam hidup ini, kita harus mempergunakannya sebaik mungkin, menghargainya dan memperjuangkannya. Singkat cerita, saya mengikuti kembali perkuliahan saya dari semester 3 dengan catatan semester 2 saya masih tertinggal, SKS-nya masih tertinggal, dan akan saya ambil kembali di semester 7. Nah, ketika setelah sampai di semester 7 itu di kampus saya adalah waktu untuk mengikuti magang atau PKL, sehingga bagi anak-anak lainnya itu ketika mereka memasuki semester 7 itu hanyalah tinggal magangnya saja. Jadi setiap hari mereka bisa di tempat magang hanya Jumat Sabtu yang di kampus, Jumat ataupun waktu-waktu senggang. Tetapi tidak bagi saya, karena saya harus membagi waktu saya antara 22 SKS dengan magang sebanyak 4 SKS, yang mana Senin sampai Rabu itu saya
Senin sampai Rabu itu saya magang, sedangkan Senin sampai Kamis itu masih ada jadwal perkuliahan sore di kampus, sehingga pada semester 7 benar-benar mengajarkan saya tentang prioritas, tentang tanggung jawab, yang mana saya tidak bisa meninggalkan keduanya. Saya harus benar-benar bertanggung jawab antara pekerjaan saya di tempat magang saya juga harus menyelesaikan perkuliahan saya di kampus. Semester 7 merupakan babak baru yang belum pernah saya mulai dalam perkuliahan sebelumnya, yang mana di situ sangat banyak menguras emosi, menguras waktu, menguras tenaga, menguras bahkan uang juga, karena saya harus bolak-balik kampus dengan tempat magang. Akan tetapi saya berhasil melewatinya dengan cara saya menganggap bahwa itu tidak boleh dijadikan beban. Saya melewatinya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh saya bekerja di tempat magang saya dengan ikhlas. Saya juga bisa menyelesaikan perkuliahan saya di kampus dengan baik, sehingga antara pekerjaan saya di tempat magang dan antara perkuliahan saya di kampus balance, yang artinya seimbang. Dan hal itu merupakan salah satu pencapaian terbesar dalam hidup saya. Karena apa? Karena semester 7 itu saya benar-benar diajarkan tentang apa itu disiplin, apa itu tentang prioritas, membagi waktu antara bekerja di tempat magang dengan perkuliahan, menyelesaikan tugas dari kampus. Bahkan di semester itu juga harus sudah memulai memikirkan judul skripsi. Akan tetapi saya benar-benar bangga dengan diri saya karena saya mampu menyelesaikannya dengan baik, dan ketika memasuki semester 8, ketika harus mulai menyusun skripsi, itu merupakan perjuangan baru lagi yang belum pernah saya temui di semester sebelumnya. Bahkan semester 7 belum pernah saya temui. Nah, di semester itu, disitulah benar-benar kepribadian saya dibentuk tentang apa itu yang namanya integritas diri, tentang apa itu namanya membangun jati diri, sehingga kita menjadi orang yang berkualitas, bukan hanya saja sembarangan orang yang asal-asal mengerjakan skripsi tapi tidak mempunyai nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita, dalam diri seseorang. Mengapa saya katakan begitu? Karena ketika menyusun skripsi itu saya dihadapkan dengan dosen yang menurut saya luar biasa disiplinnya, luar biasa konsistennya, yang bahkan belum pernah saya temui. Beliau belum pernah saya ketemui di perkuliahan sebelumnya selama beberapa semester. Mungkin revisi, menulis kembali adalah hal yang biasa. Namun akan tetapi bagi saya, karena hanya saya yang bimbingan dengan beliau, saya diajarkan benar-benar tentang apa itu pengorbanan dengan ikhlas dan tulus dalam melakukan sesuatu hal, bukan hanya saja skripsi, tetapi dengan apapun yang dihadapkan dalam hidup kita harus berjuang, kita harus sabar, kita harus bisa bekerja dengan hati, dengan tulus. Karena bekerja seperti itu tanpa mengharapkan apa-apa jauh lebih menghasilkan hasil yang terbaik. Saya juga berhasil menyelesaikan dengan beliau, dan saya merasa karakter kepribadian saya benar-benar dibentuk pada semester 8, yang mana dalam hal tersebut beliau mengajarkan saya tentang apa itu yang namanya jati diri, membentuk konsistensi diri agar bisa dipakai di dunia pekerjaan. Karena kalau menyusun skripsi itu adalah hal yang mudah, tetapi saya diajarkan beliau tentang pengalaman hidup yang sangat berharga, bahwa segala sesuatu harus dikerjakan dengan hati, dengan penuh ketulusan, loyalitas dari hati kita sendiri. Dan pada akhirnya saya berhasil melewati semester 7 dan semester 8 yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan
pelajaran-pelajaran berharga dalam hidup saya, dan saya mampu menyelesaikannya dengan teman-teman saya satu angkatan yang lainnya yang tidak cuti, yang dalam artian saya tepat waktu, kerja keras saya berhasil, perjuangan saya juga berakhir dengan baik, walaupun masih banyak hal-hal yang harus saya perbaiki dalam diri saya setelah saya tamat dari perkuliahan saya. Akan tetapi saya bangga dengan semua kerja keras saya, dengan semua konsistensi diri saya, yang mana semester 7 dan semester 8 benar-benar membentuk konsistensi diri, membentuk jati diri saya yang sesungguhnya agar menjadi orang-orang yang berkualitas, bukan hanya saja di hadapan dosen semata, tetapi di semua lapisan masyarakat. Terima kasih telah mendengarkan pencapaian terbesar dalam hidup saya. Semoga teman-teman ataupun yang mendengarkan bisa merasa terinspirasi dari cerita-cerita saya. Sekian dan terima kasih.